Kita bergeser ke topik selanjutnya, Saudara. Peggy Setiawan ini melakukan perlawanan lewat jalur pra-peradilan atas status tersangkanya yang juga disandangnya beberapa waktu terakhir. Bukti dan saksi sudah dipersiapkan untuk jadi amunisi di sidang pada tanggal 24 Juni. Namun, seolah tak mau kalah langkah, Polda Jawa Barat juga ngebut untuk segera menyidangkan perkara Peggy Setiawan dengan menyerahkan berkas perkara Peggy ke Kejati Jawa Barat. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kamis pagi. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan menugaskan 6 jaksa untuk menangani kasus Peggy Setiawan. Kejati menegaskan para jaksa ini akan bekerja secara profesional tanpa diintervensi. Pihak Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan di dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Di saat berkas perkara Peggy tengah diteliti pihak kejaksaan, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sudah ada di depan mata. Sidang pra-peradilan Peggy akan digelar pada Senin 24 Juni dengan berbagai persiapan mulai dari bukti dan saksi sudah dimatangkan oleh tim kuasa hukum Peggy. Bagi Peggy, pra-peradilan ini menjadi upaya dan kesempatan dirinya untuk membuktikan apakah ada kesalahan prosedur pada penetapan dirinya sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Vina. Bukan hanya Peggy saja, Saudara, sang ibu yang bernama Kartini ini juga tengah memperjuangkan nasib anaknya. Air mata ibu Peggy Setiawan tak terbendung saat harus membela sang anak karena demi sang anak, ibu ini rela pergi atau datang jauh-jauh dari Cirebon untuk mendatangi kantor mahkamah. Memohon agar sidang pra-peradilan berjalan netral dan objektif tanpa adanya intervensi. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh netizen yang mendukung anak saya. Saya juga sebagai seorang ibu, emang anak saya tidak bersalah. Anak saya tidak melakukan kejahatan apapun. Anak saya hanya hidupnya mencari uang kerja untuk menafkahi adik-adiknya, itu aja. Salah satu upaya tim kuasa hukum Peggy untuk membuktikan Peggy ini tidak terlibat dalam pembunuhan Vina adalah melalui bukti jejak digital media sosial Facebook milik Peggy. Namun ternyata pasca Peggy ditangkap, sejumlah unggahan Peggy di Facebook ini hilang. Padahal postingan yang hilang ini bisa meringankan Peggy karena menjadi bukti keberadaan Peggy Setiawan di Bandung saat tragedi Vina terjadi. Pihak kuasa hukum menduga jika bukti ini sengaja dihapus oleh penyidik. Tim kuasa hukum mengendus jika polisi kini tengah berupaya untuk menggugurkan pra-peradilan Peggy dengan segera menyidangkan perkaranya. Ini kalau memang belum bisa, alat buktinya kurang, ya pasti dikembalikan lagi oleh jaksa kepada penyidik. Asal tidak ada tujuan saling menghormati untuk melancarkan supaya menggugurkan pra-peradilan. Karena biasanya ya, kalau kita lagi ngajukan pra-peradilan, kemudian penyidik langsung cepat, jaksanya langsung menerima. Itu strategi supaya cepat perkaranya cepat sidang, kemudian pra-peradilannya itu gugur. Itu udah biasa. Tapi kami tetap berjuang. Apapun yang tahap-tahap yang sudah dilalui ini tetap kami berjuang. Dalam penetapan tersangka Peggy Setiawan, polisi mengaku memiliki bukti yang kuat. Dari 70 saksi yang diperiksa, 18 diantaranya memberatkan Peggy Setiawan. Salah satu poin yang ditekankan polisi adalah mengenai Peggy yang diperkenalkan oleh sang ayah sebagai Robi. Polisi menyebut jika ini ada upaya dari Peggy untuk berganti identitas. Ini bukan gampang ditangkap karena dia langsung menyerang diri, tidak. Tetapi sudah berpindah tempat, kemudian sempat diperkenalkan oleh ayahnya sendiri, menyampaikan bahwa namanya adalah Robi Irawan kepada ibu kos maupun kepada ibu dirinya sebagai gambaran bahwa dia sudah mencoba untuk membuat identitas yang lainnya.